Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Faradila Anjani, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Global Compensation, Benefits and Taxes. Penentuan gaji dan tunjangan karyawan secara internasional menjadi rumit karena adanya pertimbangan seperti gaji dan tunjangan untuk penerima tugas internasional, karyawan di anak perusahaan di berbagai negara, karyawan dari berbagai negara, berbagai pendekatan negara dan tingkat gaji serta tunjangan, dan masalah lain seperti berurusan dengan nilai tukar uang, mata uang yang berbeda, tingkat inflasi, sistem dan tarif pajak, serta standar biaya hidup yang berbeda. Di sini selanjutnya ada tujuan utama dari program kompensasi global M&A. Yang pertama, daya tarik dan retensi karyawan yang memenuhi syarat penugasan asing, pembentukan dan pemeliharaan hubungan yang konsisten dan wajar antara kompensasi karyawan dari semua afiliasi, memfasilitasi transfer antar afiliasi asing dengan perusahaan induk, dan perusahaan induk dengan lokasi asing, serta mempertahankan kompensasi yang wajar terkait dengan praktis pesaing, namun meminimalkan biaya sejauh mungkin. Selanjutnya ada compensation and benefits for expatriates. Terdapat 4 tujuan yang harus terpenuhi yang melibatkan ekspatriat. Yang pertama, memberikan insentif untuk meninggalkan negara asal untuk bertugas di luar negeri. Yang kedua, mempertahankan standar hidup tertentu. Yang ketiga, mempertimbangkan karir dan kebutuhan keluarga. Dan yang keempat, memfasilitasi masuk kembali ke negara asal pada akhir penugasan di luar negeri. Selanjutnya ada types of expatriates for purpose of compensation. Di sini ada 5 jenis ekspatriat. Yang pertama itu pekerja sementara, kemudian ada ekspatriat muda dan relatif tidak berpengalaman, lalu ada ekspatriat yang lebih tua dan berpengalaman, kemudian ada kader internasional dan ekspatriat permanen. Ada 7 pendekatan dasar yang diikuti oleh perusahaan global untuk memberi kompensasi kepada ekspatriat mereka. Yang pertama ada negotiation atau ad hoc. Ketika perusahaan pertama kali mulai mengirim karyawan untuk tugas internasionalnya, sementara jumlah penerima tugas mereka masih relatif rendah, maka pendekatan umum untuk menentukan gaji serta tunjangan bagi ekspatriat tersebut yaitu berupa ad hoc atau negosiasi paket kompensasi terpisah. Perusahaan melakukan apapun untuk membuat orang tersebut dipindahkan dan membayar biaya apapun yang diperlukan. Yang selanjutnya ada balance sheet. Pendekatan neraca atau balance sheet ini melibatkan upaya multinasional untuk memastikan bahwa ekspatriatnya menjadi utuh. Artinya, setidaknya ekspatriat tidak boleh lebih buruk karena menerima tugas ke luar negeri. Idealnya, paket kompensasi tidak hanya harus membuat seluruh ekspatriat, tapi juga harus memberikan insentif untuk mengambil penugasan asing, untuk menghilangkan kekhawatiran tentang masalah kompensasi saat dalam penugasan itu, dan untuk memastikan bahwa individu dan keluarganya merasa nyaman pernah bertugas. Manajer ekspatriat cenderung cukup puas dengan paket keuangan mereka, tapi tidak puas dengan perencanaan karir yang terbatas, dukungan gaya hidup, dan pelatihan budaya yang disediakan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor non-kompensasi harus lebih diperhatikan. Namun, ada masalah lain dalam pendekatan neraca yang perlu diputuskan oleh M&A, yaitu yang pertama menentukan jenis dan jumlah insentif, dan yang kedua menentukan jenis dan jumlah penyesuaian. Kemudian ada pendekatan lain seperti localization, di mana localization ini digunakan untuk mengatasi masalah biaya tinggi dan persepsi ketidakadilan di antara staf di anak perusahaan asing. Lalu ada lump sum, di mana perusahaan menentukan gaji total untuk ekspatriat tersebut untuk menutupi semua insentif dan penyesuaian utama, lalu ekspatriat menentukan cara membelanjakannya. Lalu ada cafeteria, di mana pendekatan ini memungkinkan ekspatriat memperoleh keuntungan seperti mobil perusahaan, asuransi, dan perumahan yang disediakan oleh perusahaan. Lalu ada regional system, digunakan untuk ekspatriat yang bertugas dalam wilayah tertentu. Dan yang terakhir ada global, di mana dalam pendekatan ini,
M&E akan memiliki dua klasifikasi gaji umum, yaitu karyawan lokal di bawah level tertentu dan karyawan internasional. Yang selanjutnya ada flexibility in expatriate compensation. Metode pembayaran ekspatriat saat ini sedang dikritik karena berbagai alasan. Ada kekhawatiran bahwa semua pendekatan ini tidak cukup memperhitungkan sifat penugasan atau negara tempat penugasan dan seringkali justru menghalangi ekspatriat untuk berasimilasi dengan budaya lokal. Perbedaan perumahan misalnya sering digunakan untuk membayar perumahan di negara tuan rumah yang mungkin lebih baik daripada yang dinikmati oleh mitra negara tuan rumah mereka. Meskipun seperti disebutkan di atas, apakah itu pantas atau tidak akan tergantung pada sifat tugas ekspatriat. Selanjutnya, taxes on expatriate income. Penentu utama gaya hidup ekspatriat di luar negeri dapat berupa jumlah uang yang harus dibayar oleh ekspatriat tersebut dalam bentuk pajak. Karyawan yang pindah dari satu negara ke negara lain dihadapkan pada sistem pajak, filosofi, dan tarif yang sangat berbeda. Dan yang membuat segalanya semakin sulit dan rumit, ini sistem dan tarif pajak yang terus berubah setiap tahunnya. Selanjutnya ada pendekatan laissez-faire. Dalam pendekatan ini, ekspatriat diharapkan untuk mengurus perpajakannya sendiri, bahkan jika itu berarti kewajiban perpajakan di negara asal dan tuan rumah. Pengusaha kecil dan baru menjalankan bisnis internasional termasuk dalam kategori ini. Kemudian ada tax equalization. Berdasarkan strategi ini, perusahaan akan menahan pendapatan dari ekspatriatnya sebagai wajib pajak di negara asalnya dan kemudian membayar pajak di negara tuan rumah. Lalu ada tax protection. Di bawah strategi perlindungan pajak, karyawan membayar pajaknya hingga jumlah yang akan terutang di negara asal dengan perusahaan membayar selisihnya. Kemudian ada ad hoc. Di bawah strategi ini, setiap ekspatriat ditangani secara berbeda tergantung pada paket individu yang dapat dinegosiasikan dengan perusahaan. Selain itu, tunjangan umum yang dibayarkan kepada ekspatriat seringkali dipandang sebagai penghasilan kena pajak. Selanjutnya ada taxation of US expatriates. Satu hal yang telah dilakukan Amerika Serikat untuk membantu menyederhanakan kewajiban pajak untuk M&A adalah menegosiasikan pajak penghasilan dan perjanjian jaminan sosial dengan sejumlah mitra dagang utama Amerika, yang dimana disebut sebagai perjanjian totalisasi. Di sini ada 5 saran praktis M&A dalam menghemat uang untuk kewajiban perpajakan. Yang pertama, memberi karyawan bantuan berupa barang yang tidak muncul sebagai pendapatan. Yang kedua, sediakan beberapa pendapatan ekspatriat di negara asal. Yang ketiga, berikan sebagian dari kompensasi sebelum atau setelah penugasan. Yang keempat, atur waktu penugasan untuk memanfaatkan undang-undang kependudukan. Dan yang kelima, manfaatkan insentif yang ditawarkan di negara tuan rumah. Selanjutnya ada the price of an expatriate. Biaya umum untuk suatu ekspatriat perusahaan itu bisa melebihi dari 300 US dollar pada tahun pertama. Meskipun beberapa dari biaya ini, biaya relokasi hanya akan terjadi pada tahun-tahun pertama dan penugasan di luar negeri. Biaya untuk mempertahankan seorang ekspatriat dalam operasi luar negeri jelas jauh lebih melebihi biaya pemeliharaan orang yang sama dalam penugasan domestik. Selanjutnya ada major problem areas in expatriate compensation. Masalah utamanya itu yang pertama mengenai data tentang tingkat gaji, paket tunjangan, praktik pemerintah, dan sistem perpajakan di berbagai negara, dan dalam bahasa dan budaya yang berbeda. Dari sumber yang tidak dikenal, sangat sulit untuk menetapkan paket gaji yang sebanding untuk ekspatriat atau untuk konsistensi di antara berbagai operasi luar negeri. Kemudian sistem pembayaran, terutama untuk ekspatriat, harus bersaing dengan kontrol mata uang pemerintah, misalnya membatasi jumlah yang dapat dibawa ke luar negeri dan terus-menerus mengubah nilai tukar, diperlukan untuk terus menyesuaikan pendapatan ekspatriat dalam mata uang lokal. Kemudian adanya tingkat inflasi yang bervariasi di negara-negara lain, yang mungkin juga memerlukan penetapan kembali tingkat gaji ekspatriat
yang sering untuk menangkal efek dari tingkat inflasi yang kadang-kadang tinggi. Masalah lainnya yaitu bandit. Bandit di sini yaitu ekspatriat yang telah tinggal di luar negeri selama bertahun-tahun dan terus menerima banyak atau semua insentif dan khusus yang mereka terima ketika mereka awalnya pergi ke luar negeri. Seringkali orang-orang ini sangat penting dalam suatu perusahaan, berlokasi di lokasi yang sangat diinginkan dan menolak untuk direklasifikasi sebagai penduduk setempat. Lalu ada juga masalah mengenai tolak ukur praktik kompensasi penerima tugas internasional global. Banyak praktik telah berkembang seiring waktu tanpa banyak pengetahuan atau penelitian untuk menunjukkan praktik mana yang dalam keadaan apa. Hal ini dapat mengakibatkan banyak perusahaan mengikuti apa yang benar-benar salah, mahal, atau praktik yang tidak tepat. Lalu kompensasi oleh perusahaan multinasional satu Amerika Serikat. Perusahaan yang beroperasi di Amerika Serikat, terutama yang telah mengakuisisi perusahaan Amerika, harus menyesuaikan kebijakan dan praktiknya agar sesuai dengan praktik di Amerika. Karena hal ini dapat menyebabkan masalah dengan retensi eksekutif Amerika di sana, perusahaan milik Amerika yang lebih mengadaptasi praktik kompensasi mereka. Lalu mengenai kompensasi dan perpajakan warga negara yang bekerja di Amerika Serikat. Masalah terakhir yang menjadi perhatian adalah kompensasi dan perpajakan warga negara yang ditugaskan ke Amerika Serikat. Para karyawan ini biasanya disebut dengan expatriates. Masalah ini tentu saja memiliki mitra dalam warga negara asing yang pindah dari anak perusahaan di negara maupun ke negara induknya, tidak peduli dengan negara kepemilikan perusahaan. Selanjutnya ada designing a compensation strategy for multinationals. Upaya M&A untuk merancang program kompensasi global harus menjawab jenis pertanyaan berikut. Bisa dilihat pada PPT. Kemudian di sini ada sejumlah opsi yang berbeda yang telah digunakan oleh berbagai perusahaan M&A, termasuk mendasarkan kompensasi karyawan global. Di sini ada 3 jenis, yaitu headquarter scale, di mana skala dunia berdasarkan tingkat gaji di perusahaan induk. Lalu ada citizenship, yaitu skala berdasarkan negara kewarganegaraan karyawan, dan global, di mana pendekatan global ini biasanya diikuti hanya untuk karyawan di atas pekerjaan tertentu atau klasifikasi gaji. Paritas kualitatif adalah komitmen untuk menawarkan sesuatu dari setiap kategori inti manfaat kepada setiap karyawan di seluruh dunia. Hal ini termasuk core benefits, yaitu item dasar yang berkomitmen untuk disediakan oleh perusahaan bagi semua karyawan di seluruh dunia, seperti tingkat perawatan kesehatan tertentu. Lalu recommended benefits, di mana kompensasi yang kurang penting atau program tunjangan yang akan disediakan jika pertimbangan biaya memungkinkan, seperti asuransi jiwa. Lalu ada required benefits, di mana item kompensasi atau keuntungan non-tunai yang diwajibkan oleh hukum setempat. Dan optional benefits, di mana kompensasi non-esensial yang akan disediakan jika itu adalah praktik persaingan di pasar lokal, seperti transportasi lokal atau dukungan makanan. Selanjutnya ada kompensasi warga negara di negara ketiga. Karena jumlah negara ketiga atau third country di M&A meningkat, kompensasi mereka dilengkapi rekan ekspatriat mereka. Namun perusahaan seringkali mengalami masalah dalam menentukan negara ketiga untuk tujuan kompensasi karena sulit untuk memutuskan dasar mana yang akan digunakan untuk menentukan gaji mereka. Dahulu mereka biasanya didefinisikan dalam istilah negara asal mereka, tapi saat mereka berpindah-pindah semakin tidak masuk akal. Kecenderungan yang meningkat adalah definisi mereka dalam istilah wilayah dunia, biasanya terkait dengan bahasa dan budaya induknya. Lalu ada manfaat internasional dan pajak terkait. Di setiap bidang manfaat, perbedaan dari satu negara ke negara lain dalam hal apa yang biasanya diberikan, apa yang dibayar oleh pemerintah dari pendapatan pajak, dan apa yang diharapkan karyawan dari pemberi kerja mereka cukup lebar. Manajer manfaat di M&A dihadapkan pada kompleksitas yang luar biasa, sehingga sangat sulit bagi manajer untuk memiliki pengetahuan tentang
beberapa negara. Seperti halnya pajak, M&A biasanya harus mencari nasihat dan bantuan dari perusahaan konsultan akuntansi dan SDM internasional. Kemudian ada persyaratan liburan. Di sejumlah negara memiliki persyaratan liburan, hari libur, dan jam kerja yang berbeda-beda. Kebijakan perusahaan dalam menetapkan dan mengubah manfaat harus dipantau sedemikian rupa untuk meminimalkan perbedaan yang tidak perlu di antara anak perusahaan sambil tetap menjaga perhatian perusahaan induk terhadap biaya, daya saing, dan komparabilitas dari satu tempat ke tempat lain. Lalu ada rencana pensiun. Rencana pensiun yang disediakan oleh M&A menciptakan kompleksitas khusus mereka sendiri. Selanjutnya ada opsi saham, rencana partisipasi ekuitas, dan kepemilikan karyawan. Dalam beberapa tahun terakhir, ada kecenderungan di perusahaan global untuk mencari cara menginternasionalkan skema partisipasi ekuitas karyawan mereka. Secara khusus, hal ini termasuk bereksperimen dengan cara memberikan opsi saham dan saham terbatas kepada karyawan luar negeri mereka. Lalu ada kepemilikan saham atau bonus ekuitas. Perusahaan multinasional yang berkepentingan untuk memberikan kepemilikan karyawan dapat mencoba mengikuti pola yang telah berkembang di negara-negara anak perusahaannya di luar negeri, atau mereka dapat mengekspor konsep dari negara asalnya sejauh undang-undang setempat mengizinkan adanya inovasi tersebut. Lalu ada asuransi. Asuransi adalah bidang manfaat lain yang dapat menambah kompleksitas rancangan program kompensasi bagi ekspatriat. Sebagian besar perusahaan memberi manajer dan teknisi seniornya sebuah asuransi jiwa sebagai bagian dari paket tunjangan karyawan mereka. Hal ini bergantung pada lokasi penugasan di luar negeri. Perusahaan mungkin juga harus menyediakan asuransi risiko kerja khusus untuk lokasi yang lebih berbahaya atau terpencil, dan mungkin bentuk asuransi khusus lainnya seperti asuransi penculikan. Lalu ada cuti melahirkan dan cuti keluarga. Ini suatu bidang manfaat karyawan yang semakin mendapat perhatian dari legislator negara bagian dan federal di Amerika Serikat yang melibatkan pemberian cuti untuk alasan yang berkaitan dengan kebutuhan keluarga. Contohnya, cuti melahirkan, cuti ayah, cuti keluarga, dan lain-lain dengan atau tanpa gaji dengan jaminan mendapatkan kembali pekerjaan seseorang di akhir masa cutinya. Lalu ada manfaat yang fleksibel. Manfaat fleksibel adalah pendekatan manfaat di semakin banyak organisasi di Amerika. Intinya, karyawan biasanya diberi pilihan hingga batas dolar tertentu di antara serangkaian opsi untuk keuntungan mereka, termasuk hal-hal seperti kontribusi pensiun, opsi asuransi kesehatan, asuransi gigi, asuransi jiwa, dan lain sebagainya. M&A mulai memeriksa manfaat fleksibel untuk operasi global mereka, merancang rencana manfaat fleksibel global yang serupa dengan yang telah dicoba di Amerika Serikat. Hal ini terjadi karena yang pertama, manfaat fleksibel telah berhasil di Amerika Serikat. Yang kedua, M&A memiliki kebutuhan untuk menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang lebih terdiversifikasi. Yang ketiga, perusahaan asing berinvestasi di perusahaan perawatan kesehatan Amerika, dan dengan demikian dihadapkan pada betapa pentingnya tunjangan fleksibel di Amerika Serikat untuk mengendalikan kenaikan biaya perawatan kesehatan. Dan yang keempat, meningkatnya usia angkatan kerja di seluruh dunia mengarahkan M&A untuk melihat tunjangan fleksibel sebagai cara untuk memberikan beragam tunjangan bagi semua pekerja dengan satu program tunjangan. Lalu di sini yang terakhir ada masalah kompensasi global yang berkelanjutan. Masalah di sini meliputi mengelola ekspektasi kompensasi ekspatriat, menambahkan nilai yang sesuai ke paket kompensasi ekspatriat dan anak perusahaan, lalu ada lokalisasi kompensasi ekspatriat, penahanan biaya untuk kompensasi di seluruh dunia, pensiun global dan skema manfaat lainnya, integrasi bisnis global dan perencanaan SDM dengan kompensasi ekspatriat dan anak perusahaan. Lalu ada pengembangan manajemen sebagai faktor penting dalam perencanaan kompensasi ekspatriat, regionalisasi kompensasi dan program tunjangan, lalu meninjau kembali konsep neraca dan sentralisasi serta desentralisasi kebijakan penugasan.
Nah, itu tadi penjelasan mengenai Global Compensation, Benefits, and Taxes yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.